Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu dengan saya, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan slideshow ya, mengenai akuntansi dasar. Sebelum kita mulai pelajaran, mohon untuk subscribe, like, dan komen di channel saya ini. Terima kasih. Baik, kita mulai ya pelajaran kita hari ini mengenai akuntansi dasar. Pertama-tama kita harus tahu dulu mengenai pengertian akuntansi. Ada beberapa pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Pengertian akuntansi juga ada di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 476 KMK.01 tahun 1991, yaitu akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, ada pengertian akuntansi menurut para ahli. Akuntansi menurut Donald E. Kiyosho. Akuntansi sendiri terdiri dari 3 macam kegiatan yang mendasar, yaitu pencatatan mengidentifikasi, serta pengkomunikasian kegiatan ekonomi suatu organisasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Perusahaan mengidentifikasi kegiatan ekonomi sesuai dengan kegiatan usaha yang terjadi, dan kemudian mencatat semua peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara terperinci pada setiap peristiwa, dan juga dalam satuan mata uang yang sama. Akhirnya akan mengkomunikasikan kumpulan informasi tersebut kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam bentuk laporan akuntansi. Sedangkan akuntansi menurut Rutianto, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Lalu kita harus tahu mengenai fungsi akuntansi apa saja. Pertama adalah sebagai tolak ukur perusahaan. Setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan secara akuntansi harus baik dan benar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perusahaan tergolong perusahaan yang baik dan sehat. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka perusahaan dalam keadaan sedang tidak sehat. Akuntansi menjadi tolak ukur kondisi perusahaan karena penyusunan laporan yang sesuai standar ilmu akuntansi dapat digunakan untuk melihat keadaan perusahaan. Yang kedua, sebagai sistem informasi. Fungsi akuntansi sebagai sistem informasi merujuk pada laporan keuangan yang harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat itu. Artinya, akuntansi dibutuhkan untuk menyusun informasi keuangan yang lebih akurat dan terpercaya. Sistem informasi sangat berguna sebagai alat untuk mengumpulkan data tentang transaksi dan kegiatan bisnis perusahaan. Yang ketiga, perhitungan dalam pembayaran pajak. Untuk menghitung besaran pajak perusahaan, diperlukan data untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar penghitungan pajak berdasarkan laba tahunan pada akhir tahun. Yang keempat, penetapan aktivitas perusahaan. Fungsi akuntansi sebagai penetapan aktivitas perusahaan berpegang teguh dengan laporan keuangan agar perusahaan bisa mengalokasikan sumber dana untuk keperluan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang, serta kebutuhan lainnya. Yang kelima, sebagai pengendalian investor. Dari laporan keuangan akan diketahui kondisi modal perusahaan. Jika perusahaan ingin menambah kapasitas produksi, menambah cabang perusahaan, atau kegiatan lain yang membutuhkan tambahan modal, maka laporan keuangan yang komprehensif akan sangat dibutuhkan. Tambahan modal tidak selalu dari bank, tapi bisa juga dari investor. Untuk menarik minat investor menanamkan modal, maka laporan keuangan harus baik dan benar, sehingga investor mudah untuk melihat kondisi perusahaan.
Lalu ada 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Maksudnya apa? Maksudnya, jika ada seorang pribadi mempunyai perusahaan, maka catatan keuangannya harus terpisah. Jadi berdiri sendiri. Tidak bisa disatukan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Dengan begitu, konsep akuntansi ini dapat memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember, yang disebut sebagai tahun buku. Beberapa perusahaan dapat menggunakan tahun buku yang berbeda. Bisa 1 April sampai dengan 31 Maret atau 1 Juli sampai dengan 31 Juni. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Misalnya, ketika perusahaan membeli bangunan pada tahun 2010 sebesar 300 juta dan nilai pasar di tahun 2020 adalah sebesar 400 juta, maka nilai yang dibukukan adalah sebesar nilai perolehan pada tahun 2010 yaitu sebesar 300 juta. Yang keempat, prinsip satuan moneter. Pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif seperti mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Yang kelima, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa suatu entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Lalu yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Lalu yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penyerahan barang atau jasa, penerimaan bagi hasil, penjualan yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan yaitu jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Prinsip yang ke-8 adalah prinsip mempertemukan, matching principle. Maksud dari prinsip mempertemukan, matching dalam akuntansi dasar adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya, pada transaksi pendapatan diterima di muka. Prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, prinsip ke-9 adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten. Tidak berubah-ubah metode dan prosedurnya. Misalnya, tahun lalu perusahaan sudah menggunakan metode untuk penghitungan persediaan dengan menggunakan FIFO. Di tahun ini dia menggunakan rata-rata. Itu tidak bisa. Prinsip akuntansi harus ada prinsip konsistensi. Jika tahun sebelumnya menggunakan prinsip misalnya menghitung persediaan dengan menggunakan FIFO, maka di tahun ini dia juga harus menggunakan metode FIFO. Tujuannya agar laporan keuangan dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.
sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Prinsip yang ke-10 adalah prinsip materialitas. Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau immaterial. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap informasi akuntansi memiliki nilai nominal dan bisa dijual. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Jenis-jenis akuntansi yang ada di Indonesia. Pertama adalah akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Lalu ada akuntansi pemeriksaan. Dalam pemeriksaan akuntansi, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Lalu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Lalu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta penghitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Lalu ada juga budgeting. Macam-macam akuntansi selanjutnya adalah bidang akuntansi yang menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melaksanakan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Lalu ada juga akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Lalu ada sistem akuntansi. Berikutnya adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Yang kesembilan adalah akuntansi anggaran. Adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu ada akuntansi perbankan. Secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Kita belajar mengenai proses akuntansi sekarang ya. Jadi proses akuntansi itu dimulai dari mencatat data transaksi. Mencatat data transaksi dilakukan dengan cara proses pengumpulan, analisis, dan pencatatan transaksi ke dalam tahapan pembuatan jurnal umum dan contoh jurnal khusus. Lalu mengelompokkan transaksi sesuai kategori masing-masing akun. Setelah dikelompokkan, baru menyusun laporan berupa neraca saldo, neraca percobaan, dan membuat ayat jurnal penyesuaian hingga membuat laporan keuangan. Setelah laporan jadi, maka kegiatan selanjutnya adalah menutup buku. Ini diperlukan untuk menutup akun sehingga saldo menjadi nol, agar akun pendapatan dan beban terakumulasi tidak tercampur pada periode selanjutnya. Lalu proses akuntansi setelah menutup buku adalah menyesuaikan kembali dengan neraca saldo setelah penyesuaian, agar seluruh saldo berada dalam kondisi yang seimbang. Nah,
setelah semua selesai dilakukan, baru dilakukan analisis laporan keuangan. Jadi informasi seperti laba rugi, arus kas, dan lain-lain digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi kondisi keuangan perusahaan. Hari ini adalah kita mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan akuntansi dasar. Sekian untuk hari ini, kita akan bertemu lagi di pembahasan mengenai akuntansi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.